Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arya Pratama dari kelas 12 TKJ 1 nomor absen 29. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum, yaitu tentang modul permasalahan proksi. Oke, untuk topologinya seperti ini dan penjelasannya saya taruh di sini. Oke, untuk cloud ini sebagai internet atau laptop yang terhubung dengan internet. Adapternya pasti WiFi dan pasti IP-nya DHCP. Lalu untuk MikroTik ini sebagai router atau server dengan memiliki dua adapter. Adapter pertama yaitu bridge adapter yang terhubung dengan internet atau laptop dengan IP pasti DHCP. Dan untuk adapter kedua yaitu internal network yang terhubung dengan klien nanti dengan IP 192.168.15.1 sesuai pada web ya ini. Pasti satu ini untuk server. Lalu lanjut untuk divisi 1 dan divisi 2 ini adalah klien dengan adapter internal network dan IP sesuai pada web pembelajaran di sini. Nah, dari divisi nanti ini divisi A ini ada 10 klien, maksudnya ada PC 10 dari divisi A, lalu dari divisi B ada 20 PC. Nah, seperti ini. Untuk divisi A memiliki IP yaitu dari PC 192.168.15.2 sampai 192.168.15.11. Dan untuk divisi B adalah 192.168.15.12 sampai 192.168.15.31. Nah, di sini untuk alur dari praktikum yang akan saya lakukan kali ini adalah dari MikroTik ini akan menyalurkan internet kepada klien-klien yang ada di sini dan juga akan melakukan sebuah state seperti ini. Untuk ini, divisi A ini tidak boleh mengakses internet kecuali dengan IP 192.168.15.5. Berarti selain IP ini tidak bisa akses internet. Lalu untuk divisi B hanya sebagian yang boleh mengakses internet yaitu IP dengan 192.168.15 sampai 192.168.15.21. Jadi selain di antara ini tidak bisa mengakses internet. Lalu kita akan membuat sebuah domain yang bernama immanuel.com ini. Oke, lalu nama domain yang tidak boleh diakses adalah www.detik dan juga www.kompas.com. Nah, ini maksudnya adalah nanti IP yang terhubung dengan internet ini tidak bisa mengakses detik.com dan juga kompas.com. Oke. Dan kita akan meremote MikroTik ini menggunakan Winbox ya. Pada klien, pada 15.5 tadi yang salah satu tadi. Oke, langsung saja kita ke langkah kerjanya. Pertama, pastikan laptop sudah terhubung dengan internet. Nah, sudah terhubung ya. Lalu kita masuk ke MikroTik dan login sebagai admin. Sebentar, admin. Nah, di sini kita klik perintah IP add p untuk melihat list address yang ada pada MikroTik. Nah, ini akan untuk header 1 akan muncul sebuah IP DHCP dari internet diberikan oleh internet karena tadi adapternya adalah bit adapter. Lalu kita tambahkan IP header 2 yaitu yang tadi 15.1 sesuai topologi IP add address 192.168.15.1/24. Interface-nya header 2. Sekarang kita cek IP add p. Nah, di sini sudah ada untuk IP yang kita tambahkan tadi ya. Oke, sekarang kita coba ping google.com untuk mengecek apakah MikroTik sudah terhubung dengan internet atau belum. Oke, ping google.com. Nah, sudah titik L berarti untuk MikroTik ini sudah terhubung dengan internet ya. Lalu sekarang kita masuk ke divisi A ini adalah ini 15.1 ini ya. Oh, 15.2 yang bisa internet dari divisi A adalah hanya 15.5. Berarti untuk ini kita atur dulu IP-nya. Control panel,
network and internet connection, klik kanan pada local area connection properties, lalu pilih internet protocol TCP/IP, pindah ke use the following IP address atau static ya, 192.168.15.5. Ini yang hanya disediakan untuk akses internet ya. Oke, untuk DHCP-nya ini, untuk gateway-nya adalah IP dari MikroTik adapter kedua, 168.15.1. Kita oke. Kita coba cek ping antara MikroTik dan juga 15.5 ini atau dari divisi A ini. Ping 192.168.15.1. Begitu juga sebaliknya dari MikroTik ke ini, ke divisi A tadi, ping 192.168.15.5. Nah, sudah detail, berarti untuk MikroTik dan juga divisi A ini sudah terkonek. Lalu kita cek untuk internet pada divisi A ini sudah terkonek apa belum. 8 inti ya, tidak inti. Nah, sekarang kita akan menyalurkan internet yang ada pada MikroTik ke divisi A ini, ke internet yang hanya diakses pada mohon maaf, kita remote dulu menggunakan MikroTik ya, karena kita akan meremote menggunakan MikroTik pada Windows ini, divisi A ini. Inbox, kita run, refresh. Nah, akan muncul IP dari MikroTik yang tadi karena kita sudah terkonek. Tunggu sebentar. Ini oke saja. Untuk IP DHCP klien akan otomatis bound ya, karena tadi kita sudah bisa mengakses internet. Kenapa header 1 ini? Karena bridge yang tadi adapter pertama ya. Lalu kita masuk ke IP firewall, di NAT kita pluskan, lalu kita change SRC, lalu untuk SRC address ini adalah IP dari divisi A yang ini, yang 15.5, 68.15.5, karena ini yang hanya diizinkan dari divisi A untuk akses internet ya. Lalu untuk out interface-nya header 2, header 1 ya. Action must be read. Kita apply, kita oke. Lalu kita cek di command prompt. Nah, sudah TTL. Ping 888. TTL, lalu untuk ping Google. Nah, masih belum TTL ya, karena kita belum masukkan DNS pada pengaturan IP tadi. Karena kita klik IP, DNS 43.1. Tidak harus 43.1 ya. Sekarang kita masukkan DNS dari server atau IP MikroTik yang adapter kedua tadi. Oke, network internet connection. Jadi bukan dari IP DNS MikroTik ya, melainkan dari IP adapter kedua, yaitu 192.168.15.1. Kita oke. Kita coba ping Google ya. Masih belum. Berarti ini pakai DNS yang MikroTik ya, 43.1 ini. 43.1. Kita oke. Di google.com. Kita tunggu sebentar. Saya TL ya untuk google.com ya. Ini jaringan saya ini yang nggak ngelag. Oke, berarti untuk yang divisi A yang 5.5 ini sudah bisa terkonek dengan internet. Oke, selanjutnya yaitu kita atur pada divisi yang B ya. Divisi B ini ada modul ini. Divisi B hanya yang diizinkan yaitu 192.168.15. sampai .21. Sekarang kita masuk divisi B. Kita atur IP-nya.
192.168.15 titik pakai 21 saja. Lalu untuk ini isikan gateway-nya isikan dari IP MikroTik ya. Dan server dari DNS dari MikroTik tadi 43.1. Kita oke. Sekarang kita masuk ke command prompt dan kita cek koneksi dengan MikroTik dengan perintah ping 192.168.15.1 dan kita coba ping yang divisi A tadi ya 15.5. Nah, sudah TTL. Kalau kita ping coba cek internet pada divisi B ini yang diizinkan akses internet, apakah sudah mendapatkan internet atau belum? Nah, belum, karena kita belum menyalurkan pada MikroTik tadi ya. Kita masuk di MikroTik lagi, kita tambahkan ini action must be read. Lalu untuk generalnya namanya serjenat. Serjenat di sini adalah yang diizinkan ini dari 192.168.15.15 sampai 15.21. Ini 192.168.15.15 sampai 192.168.15.21. Lalu out interface-nya header 1. Tadi actionnya sudah masquerade ya. Apply OK. Kita cek pada divisi 2, divisi B maksudnya. Google.com. Nah, sudah TTL. Berarti untuk divisi B sudah bisa terkonek internet ya, yang diizinkan tadi. Sekarang kita coba untuk divisi A ini kita ganti IP yang tidak bisa akses internet. Seperti contoh 15.10 lah. Kan yang diizinkan hanya 15.5 ya untuk divisi A. Kita ganti dulu 15.10. Oke. Kalau kita coba ping google.com, apakah bisa 15.10? Kita tunggu sebentar. Nah, tidak bisa untuk ping google.com ya, berarti tidak bisa akses internet untuk IP 15.10 ya. 15.10 ini adalah IP yang tidak diperbolehkan internet oleh sesuai pada web ini ya. Jadi ini mewakili dari divisi A semua klien terkecuali 15.5 ini. Tadi kan sudah bisa. Ini sekarang lanjut untuk divisi B, hanya sebagian yang boleh akses internet tadi. Saya pakai 21 ya, titik 21 bisa akses internet. Sekarang kita coba yang selain dari ini. Saya pakai 29 saja ya. Divisi B kita ganti dulu dengan IP 29. Oke. Tunggu. Lalu kita cek dulu IP-nya 29 ya, lalu ping google.com. Tunggu, kalau lama ini biasanya tidak bisa. Oke. Tidak bisa ya untuk akses internet IP selain 15.15 sampai 15.21. Oke, sekarang kita kembalikan kepada IP yang diizinkan untuk mendapatkan internet 15.17 kan tidak apa-apa kan ya. Lalu untuk DNS ini ganti dengan IP server 15.1. Oke. Supaya kita bisa mengakses domain yang akan kita buat nanti. Divisi A kita ubah juga untuk IP-nya yang diizinkan akses internet. Di 15.5 ya. Ini 15.1 kita oke. Nah, tunggu sebentar.
ini cloud sendiri. Oke, sekarang kita membuat domain ini pada web ini, membuat domain immanuel.com. Kita masuk ke Winbox, lalu kita klik IP DNS, ini allow remote request, ini kita centang, lalu kita apply, lalu kita pilih static plus, nah ini immanuel.com. Untuk IP-nya yaitu IP dari adapter kedua dari MikroTik 192.168.15.1 yang tadi diisikan pada DNS di masing-masing PC divisi A divisi B ya. Kita apply, kita OK. Oke, sudah bisa. Lalu kita cek kepada klien divisi A yang sudah terhubung dengan internet yang perintah nslookup immanuel.com. Nah, enter. Nah, sudah sesuai ya untuk servernya immanuel.com dan addressnya sudah 15.1. Lalu kita coba pada divisi B, immanuel.com. nslookup immanuel.com. Enter. Sudah sesuai juga ya, sama ya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke divisi A, ke server di Winbox ini. Selanjutnya kita akan melakukan step yang ini, domain yang tidak boleh diakses, yaitu www.detik.com dan juga www.kompas.com. Kita menggunakan proxy server ya. Oke, masuk ke divisi A, kita masuk ke IP NAT firewall ini, kita plus. Untuk general ini C-nya DST NAT, lalu untuk SRC address, untuk protokol ini adalah ini kan dulu. Protokol ini 6 atau TCP. Lalu DST port ini isikan dengan 80, lalu interface-nya adalah header 2. Oke, sudah betul. Lalu action-nya di redirect to port 8080. Kita apply, kita OK. Lalu kita masuk ke IP web proxy. Ini di-enablekan, diklik saja. Untuk cache administration ini isikan dengan bebas. Saya menggunakan sueb@gmail.com. Oke, lalu kita apply, lalu akses. Kita tambahkan juga untuk DST portnya ini 8080. Lalu DST hostnya ini adalah IP yang domain yang tidak boleh diakses. Bintang-bintang, detik ya. Lalu ini Denny, sudah apply OK. Lalu kita tambahkan lagi ini bintang, Kompas. DST host bukan DST, kita cancel dulu saja. DST portnya ini 8080. DST portnya 80, bukan 8080 ya. 80. Baik, kita OK. Kita tambahkan lagi yang ini ya. DST hostnya ini adalah Kompas. Kita Denny untuk menolak. Apply OK. Sudah ada detik dan juga Kompas sesuai ini ya. Kompas. Sekarang kita masuk ke divisi A. Kita pilih start control panel. Network internet, kita ubah internet opsinya dulu. Connection dan setting. Nah, di sini awal mula seperti ini, lalu kita klik saja automatically detect setting. Langsung kita detect proxy servernya. Oke. Lalu kita coba cek di Google dengan masuk ke webnya, yaitu http www.kompas.com. Ini ada sueb@gmail.com ini administrator. Lalu lanjut untuk http://www.kompas.com. Tadi ini apa? Kompas ya, berarti sekarang detik.com.
kita oke. Nah, sudah error juga. Lalu kita masuk ke web itu saja untuk percobaan yang bisa. www.konami.com. Nah, untuk Konami ini bisa ya, tapi untuk Detik dan juga Kompas tidak bisa diakses. Oke, lalu kita masuk ke divisi B. Kita ubah lagi juga untuk internet optionnya. Connection dan settings. Automatic detect setting ini apa? Centang. Lalu oke. Kita cek pada room. Sama seperti tadi, http www.kompas.com. Nah, tidak bisa ya. Lalu http detik.com. Sama tidak bisa. Kita cek lagi untuk yang lain. http konami.com. Nah, untuk konami.com bisa diakses ya. Tapi untuk dua ini tidak bisa diakses. Ini berarti untuk semua step yang ada di sini sudah bisa saya lakukan dan juga sudah berhasil. Berarti untuk praktikum modul permasalahan profil sudah selesai dan saya rasa sudah jelas. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.